Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tutorial kali ini saya akan membuat beberapa pemahaman tentang Microsoft Word. Ya, mungkin ini dikhususkan untuk orang yang belum pernah belajar Microsoft Word. Nah, oke, langsung saja di sini ya. Di sini ada beberapa tombol, beberapa item menu yang mungkin ini untuk digunakan untuk mengolah tulisan-tulisan yang ada di sini nanti. Nah, di sini ada font, ada paragraf, ada style dan lain sebagainya. Ini mungkin yang familiar sering digunakan itu adalah yang ini dan ini, font dan paragraf. Nah, ini adalah font ya. Kalau ingin mengubah model hurufnya bisa kita klik di sini ya. Misalnya saya ingin begini ya. Oke, saya blok. Nah, saya buat seperti ini bisa, buat seperti ini bisa, seperti ini bisa. Jadi ini hanya untuk mengubah model tulisannya. Ya. Nah, yang biasanya digunakan di perkantoran itu ini Times New Roman. Yang biasa digunakan untuk para akademisi, kuliahan, kantoran biasanya pakai ini. Kalau enggak ini ada dua lainnya, ini atau ini, gitu. Nah, kemudian ini untuk mengubah ukurannya ya, mengubah ukurannya tinggal klik gitu. Nah, kalau ini itu untuk memperbesar tapi tanpa menggunakan ini ukuran angkanya. Jadi ingin memperbesar tinggal klik aja, memperkecil ini. Nah, fungsi ini itu untuk mengatur besar kecilnya huruf ya. Kalau ini mau dibuat besar semua, ini besar, huruf besar yang di kata yang paling depan aja, kemudian yang ini kecil semua begitu, atau yang ini yang depan saja yang besar gitu. Nah, ini untuk mengatur warnanya ya. Kita klik ini, bisa diatur mau pilih yang mana ya. Milih yang ini misalnya, tinggal klik aja gitu. Atau more color ya, kita bisa memilihnya di sini juga bisa gitu. Nah, ini juga untuk membuat seperti ini. Jadi barisnya itu berwarna. Saya ingin gitu. Ini untuk baris yang hanya pada kata-katanya saja. Jadi begini hasilnya. Jadi beda antara ini dengan ini ya. Dan ini beda. Gitu. Oke. Ini untuk jika ingin mengubah seperti yang sebelumnya, kita tinggal klik ini. Ini. Nah. Gitu. Ini kita ingin membuat, misalnya ingin hurufnya itu menjadi seperti ini juga bisa. Bisa beragam. Ini bisa. Jadi misalnya saya ingin membuat pangkat misalnya ya, pangkat 5 pangkat 6, 6-nya saya blok, saya buat pangkat seperti ini. Nah, itu bisa. Atau sebaliknya ya, saya ingin buat seperti ini juga bisa. Nah, ini ya, kita blok dulu. Ini untuk membuat garis bawah, untuk mempertebal ini enggak, untuk membuat huruf miring, kembali lagi kita klik lagi. Ini untuk membuat garis huruf, nah seperti ini gitu. Nah, oke, saya ingin buat biasa aja hurufnya ya.
Hanya saya buat biasa aja. Maria, oke. Saya pilih yang sorry. Ini aja. Ini tidak saya pertebal. Itu. Ini saya perkecil. Saya buat warnanya hitam gitu. Oke, saya akan berikan contoh. Tinggal ketik aja ya. Itu. Saya ingin meratakan yang ini. Caranya adalah kita blok, kita klik ini. Nah, oke, coba ya. Kita blok, kita klik ini. Jadi ini mungkin lebih mengusahakan ya, mengusahakan supaya bagaimana agar lurus. Ini di tengah, ini di pinggir sini. Tapi dua begini juga bisa sebetulnya ini. Oke, saya hapus. Oke, saya munculkan ini aja, apa namanya, teksnya. Oke, ini sudah saya munculkan ya. Oke, contohnya begini. Ya, ini tadinya nggak rapi begini. Tapi saya blok, saya klik ini, jadi rapi seperti ini. Jadi fungsinya ini adalah untuk merapikan yang di bagian sini. Gitu. Oke, kemudian misalnya saya ingin membuat poin-poin ya di bawah ini. Poin 1. Poin 2 kita enter. Poin 3 kita enter lagi begitu. 4 kita enter lagi begitu. Nah, saya ingin mengubah ini jadi titik ya, jadi titik. Nah, seperti ini. Jadi fungsinya ini untuk membuat poin-poin seperti ini. Nah, ini juga, ini ada beberapa opsi. Kita klik yang panah ini. Ada ini, ada ini, ada ini, ya. Tapi saya lebih cenderung yang ini. Ya. Nanti Anda bisa lihat sendiri. Gitu. Nah, ini untuk mengatur paragraf, ya. Mengatur paragraf, kita klik ini. Spasinya maksud saya, spasi atas bawah. Nah, ini bisa seperti ini. Nah, ini untuk mengatur spasi, kita atur sendiri. Ini 10. Oke, 10 kita buat 15 misalnya. Oke. Oke. 30 misalnya ya. Tuh. Oke, kemudian kita masuk di sini ya, insert. Nah, insert ini ada beberapa hal. Ini untuk membuat paragraf di bawahnya. Jadi ini untuk membuat halaman berikutnya. Saya ingin membuat halaman berikutnya ini kosong, ya, kosong.
kita klik ini. Nah, ini kosong ya, kosong. Ya, kita kembali ya. Nah, ini kita membuat tabel. Nah, ada berbagai macam tabel di sini. Nah, oke, begitu. Nah, cara ingin menambahkan tabel gimana? Klik di sini di luar tabel, enter. Di luar tabel lagi, enter. Atau dengan klik kanan, insert. Ini untuk menambah kolom di bagian kiri, ini untuk menambah kolom bagian kanan, ini untuk menambah baris ke atas, baris ke bawah. Oke, kita coba yang ini aja. Nah, seperti itu. Saya ingin menambah kolom misalnya, klik sini, insert, column to the right. Nah, seperti ini. Gitu. Oke, saya ingin misalnya menggabungkan dua sel ini. Ini maksudnya sel ya. Ini kemudian kita klik layout, merge cells. Merge cell itu artinya menggabungkan. Oke, kita kembali seperti itu ya. Jadi kita masuk ke insert. Itu kemudian saya ingin misalnya saya ingin shapes ini membuat seperti kotak begini di sini. Nah, untuk mengkopinya bisa di sini, copy, kemudian CTRL-V. Nah, seperti ini. Untuk mengubah warnanya seperti ini ya, klik format itu ini juga bisa diubah gitu. Nah, oke, masuk ke insert lagi. Ini ada berbagai macam bentuk, jadi silahkan memilih ya sesuka Anda, sekreatif Anda. Nah, ini juga bisa diisi dengan teks, tulisan, add text. Ini klik tulisan apa silahkan. Nah, bisa ya gitu. Nah, kemudian ini digunakan untuk membuat seperti misalnya adalah struktur perusahaan, struktur organisasi. Oh, ini malah di sini. Nah, oke, saya klik di sini dulu. Saya klik ini, kemudian hierarki, klik ini. Oke, jadi ini bisa untuk membuat struktur organisasi ya. Ada ini. Nah, untuk mengubah bentuknya bisa seperti ini, stylenya juga seperti ini ya, berbagai macam. Tinggal klik aja ini. Kemudian oke, apalagi ya, ini ya. Ini tadi ada berbagai macam ya. Jadi ada ini buat P. Ini juga bisa untuk membuat tulisan lebih menarik ya. Circle ini seperti Anda membuat seperti sirkular, membuat alur ya, alur air misalnya. Anda bisa membuat ini ya, agar mempermudah pembaca itu untuk memahami materi, kira-kira begitu. Ini ada hubungan ya,
ini berlawanan, ini tinggal klik aja. Jadi silahkan ya, ada berbagai macam di sini, tinggal Anda pilih suka Anda. Oke, kita lanjut. Kita akan di sini aja biar agak slow. Chart. Ya, ada ini. Nah, ini kategorinya ada banyak, silahkan pilih ya. Ini chart ini, sorry ya. Chart ini dari tabel Excel. Harus ada tabel Excelnya dulu. Jadi seperti grafik, apa namanya, misalnya grafik laporan keuangan, grafik populasi penduduk dan lain sebagainya. Oke, klik ini coba. Nah, ini Anda bisa apa namanya, bisa otak-otak di sini ya, sehingga bisa terlihat. Ini bisa kategorinya apa dan namanya sendiri. Di sini sudah otomatis ganti ya. Nah, oke, ganti ya. Ini juga ganti kayak gitu. Oke, saya hapus. Oke, kemudian header ini untuk membuat seperti kalau Anda membuat undangan atau proposal, itu paling atas biasanya ada headernya. Kita klik. Nah, ini biasanya Anda buat nama perusahaan, alamatnya, nomornya ya, seperti undangan begitu. Nah, kemudian ini footer ya, ini juga bisa Anda buat nama perusahaannya, ini halamannya begitu. Nah, ini untuk juga halaman juga bisa, tadi juga bisa. Nah, untuk halaman ini juga formatnya bisa kita buat sendiri dan stylenya buat sendiri, misalnya langsung mulai dari halaman 6. Nah, modelnya seperti apa, ini atau ini atau ini. Kita klik aja, ini langsung 6. Nah, dia ada bermacam-macam. Kalau misalnya pengen membuat seperti koran ya, saya membuat koran. Nah, bisa ya, gini ya, untuk membuat seperti koran. Equation ini untuk membuat kita seperti matematika. Oke, misalnya kita more question, sorry. Nah, kemudian setelah ini diklik, garis kembalikan. Gini, saya ulang ya. Ini, misalnya kita klik, kita klik di sini dulu. Kita klik ini, ya. Nah, di sini muncul berbagai macam. Ya, ada ini, ya. Ada ini, ya. Ada berbagai macam. Nah, untuk mengisinya, misalnya pecahan ini dibagi pecahan ini, jadi ini pecahan ya, kita buat seperti ini. Ini kita klik, masukkan ini lagi, ini juga masukin ini lagi ya, pecahan ini dibagi pecahan ini. Nah, ini misalnya kita buat kayak gini ya, ini 2, ini 9 misalnya, ini 2 forward kan. Ini 8 ya. Ini 4, ini 5 misalnya. Atau kita buat seperti ini. Nah, ini juga bisa. Jadi silahkan pilih ya, berbagai macam gitu. Ini simbol-simbol untuk menambahkan, misalnya beta. Jadi ini khusus matika ya, ini khusus matika gitu. Oke,
Kita lanjut ya, page layout. Nah, ini untuk mengatur halaman. Kita klik ya. Ini misalnya halamannya kan seperti ini. Seperti ini ya. Atas kiri kanannya. Ini juga kita buat misalnya ke atas itu 4 cm. Oke. Kiri itu 4 cm. Ini biasanya buat skripsi atau buat cm. 3 cm. Oke, enter. Nah, bisa ya, jadi gitu. Ini untuk potret, jadi kertasnya itu landscape. Nah, seperti ini. Untuk kembalikannya lagi seperti ini. Size ini ukuran kertas ya. Ini misalnya kita buat seperti ini, itu juga bisa. Kembali, oke. Oke, saya kasih contoh satu lagi. Oke, saya akan masukkan apa namanya, gambar ya. Masukkan gambar. Itu dulu. Sorry. Untuk memasukkan gambar kita klik picture. Oke, tinggal cari di mana. Oke, saya coba ini, klik ini aja. Oke, seperti ini. Nah, gimana caranya agar ini bisa di belakang tulisan? Klik ini, kemudian klik ini, kemudian klik ini, pilih yang draw. Nah, atau ini behind text, in front text. In front itu depan teks, behind itu belakang. Ini di atas atau di bawah teks. Ini lewati. Jadi gambarnya itu ada di tengah-tengah. Gitu. Kalau ingin di belakang teks seperti ini. Nah, gitu. Oke, itu kemudian apa lagi yang bisa saya ajarkan ke Anda? Sementara itu dulu ya, nanti kalau ada pertanyaan silahkan komentar di YouTube. Saya sangat menerima pertanyaan, kritik, saran, masukan, itu sangat saya terima dan pasti akan saya bahas insya Allah. Oke. Itu aja dari saya, jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.